ketiga kita ini terkait dengan Dikdukcapil Kabupaten Ende melakukan pelayanan inovasi ke masyarakat pendengar. Di mana pendengar dalam rangka mempercepat administrasi kependudukan dan pelayanan, Dikdukcapil Kabupaten Ende menerapkan beberapa sistem inovasi baru ya. Dan beberapa inovasi baru ini sudah dijalankan ya sampai dengan saat ini pendengar. Dan terkait dengan Dikdukcapil Kabupaten Ende yang melakukan pelayanan inovasi ke masyarakat, kami sudah bersama Kadis Dukcapil Ende, Bapak Lambertus Sigasare. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Lambertus. Selamat pagi rekan Christine, selamat pagi juga untuk seluruh pendengar setia RRI. Baik, Pak Lambertus, ini beberapa sistem inovasi ini dari 2020 ya, kalau tidak salah sudah dijalankan sampai dengan saat ini ya. Betul sekali. Baik, ada inovasi Gerugiwah, kemudian inovasi penambahan waktu kerja, kemudian juga ada inovasi Kepo ya, dan juga inovasi Sapadia. Nah, Pak Lambertus, dari berbagai inovasi yang sudah dilaksanakan sejauh ini perkembangannya seperti apa nih Pak? Jadi memang dari tahun 2020 Dukcapil terus bergerak ya, kemudian terus membenahi terkait dengan pelayanan publik yang mana bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan ya. Dan memang dari inovasi-inovasi yang sebelumnya sudah dilakukan ada kenaikan yang cukup signifikan daripada percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan ya. Dan tentunya dengan tagline pelayanan yang membahagiakan masyarakat, Dukcapil terus bergerak untuk melakukan terobosan-terobosan inovasi ya. Salah satunya yang terakhir itu adalah melakukan pelayanan jemput bola ya. Jemput bola ini ke desa-desa, ke kelurahan, ke sekolah-sekolah khususnya untuk SMA dan SMK, karena memang banyak sekali siswa yang sudah berumur 17-an tahun ke atas. Jadi kita melakukan perekaman di sekolah-sekolah, juga ke tempat-tempat keramaian ya. Di tempat keramaian tadi malam kami melakukan pelayanan di jemput bola di kelurahan masyarakat Potulando ya, di Jalan Garuda. Dan tanggal 24 sampai 26 itu ada pelayanan jemput bola di Kecamatan Dori ya. Jadi dari pergerakan ini kami melihat bahwa respon masyarakat juga cukup antusias ya, karena memang seperti kita ketahui bersama bahwa dokumen adminduk itu adalah dasar dari semua pelayanan publik. Oke, baik. Ini secara tidak langsung ini mempermudah ya masyarakat untuk bisa melakukan perekaman IKTP seperti itu ya Pak Lambertus ya. Iya, betul sekali. Dengan jemput bola ini kita sebenarnya menghilangkan masalah ya. Jadi awalnya tuh masalah masyarakat tidak punya cukup waktu untuk mengurus ya. Kemudian biasanya tuh masyarakat malas mengantri ya. Iya, benar. Kemudian biasanya masalah juga masyarakat banyak sekali yang tidak mengetahui terkait dengan persyaratan untuk memiliki dokumen adminduk, serta stigma proses yang cukup lama itu terus melekat ya. Makanya Dukcapil melakukan pendekatan pelayanan ya dengan cara jemput bola ini. Nah, mudah-mudahan dengan jemput bola ini stigma-stigma yang dari permasalahan itu bisa hilang dengan sendirinya ya, karena memang sebenarnya memiliki dokumen adminduk itu sangat mudah ya. Dengan inovasi Sapadia atau sehari pasti jadi adminduk itu sudah bukan hal yang baru buat masyarakat Kabupaten Ende ya. Jadi memang Sapadia ini sudah
sudah dilangsungkan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Dan komitmen itu terus kita pertahankan ya. Artinya bahwa masyarakat yang mengurus juga hari itu juga pasti jadi ya, kalau memang tidak terkendala dengan jaringan dan listrik. Ya, ini komitmen yang terus kita bangun dan terus bertahan sampai dengan saat ini. Oke, baik. Tadi Anda jelaskan bahwa beberapa hari lalu ini sudah dilakukan juga ya jemput bola di Potulando ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk bisa mengatur jadwal ya, tidak saja di dalam kota tetapi juga di kampung-kampung atau desa, koordinasi dengan Pak Kadesnya sejauh ini seperti apa nih Pak Lambertus? Memang untuk melakukan pelayanan jemput bola ini kita membentuk 2 tim. Ya. Jadi memang dengan keterbatasan SDM, kita membentuk 2 tim. Ada tim yang melakukan pelayanan di kantor, ada tim yang turun ke lapangan. Ya. Karena memang SDM yang dituntut di Dukcapil itu semuanya harus bisa mengoperasikan. Ya. Artinya bahwa tidak hanya dia bisa KTP saja, tetapi dia juga bisa memproses kartu keluarga dan akta-akta. Jadi SDM yang diturun sudah dilatih untuk bisa memproses seluruh permohonan dari masyarakat. Jadi 2 tim ini bekerja A+. Ada yang di kantor, ada yang turun ya, dan sampai saat ini tidak ada kendala yang terjadi. Artinya terhambat dengan SDM saya pikir tidak ada ya, sampai dengan saat ini. Oke, nah apa yang menjadi temuan nih Pak Lambertus di Dukcapil yang paling banyak ya diurus oleh masyarakat nih? Yang paling banyak itu sebenarnya masyarakat itu datang ke tempat layanan belum mengetahui persyaratan. Baik. Jadi dia datang hanya cek, terus pulang melengkapi baru datang ya. Padahal persyaratan ini sebenarnya kita sudah sebarkan sampai dengan seluruh desa dan kelurahan. Juga kami membuat kalender khusus yang isinya tuh persyaratan. Jadi ditaruh di kantor lurah dan kantor desa untuk memudahkan ya. Dan kami juga memiliki website yang bisa diakses kapan saja untuk mengetahui standar pelayanan kami dan seluruh persyaratan. Seperti itu. Oke, nah tadi juga Anda sebutkan untuk memudahkan masyarakat mengakses. Ini websitenya dengan alamat apa nih Pak Lambertus ya, agar masyarakat ini bisa mengetahui berbagai persyaratan, kemudian standar pelayanan, konsultasi, pengaduan, dan juga lain-lain nih Pak Lambertus. Website kami alamatnya https://disdukcapil.ndk.go.id ya. Jadi kalau bingung dengan alamat, tinggal ke Google saja ya, ke Google, ketik saja Disdukcapil ND, maka itu biasanya cukup banyak ya. Artinya cukup banyak rekan-rekan media yang menulis tentang Dukcapil ya. Jadi tidak sulit untuk mengakses alamat daripada Disdukcapil Kabupaten ND atau website Disdukcapil Kabupaten ND, karena cukup tinggi rankingnya di Google ya, cukup tinggi. Oke, baik Pak Lambertus, apa yang menjadi pesan Anda untuk masyarakat Kabupaten ND? Silakan. Karena berawal dari dokumen kependudukan adalah dasar dari semua pelayanan ya. Artinya kalau dulu dokumen Adminduk itu hanya sebagai pelengkap administrasi ya. Tapi sekarang dokumen Adminduk bukan hanya pelengkap saja, tapi adalah dasar dari seluruh pelayanan. Untuk itu mengurus dokumen Adminduk itu gratis ya, tanpa sepersen pun. Dan persyaratannya juga sangat mudah ya. Dan kami menghimbau dalam rangka tertib administrasi kependudukan agar masyarakat bisa mengurus atau bisa segera memiliki dokumen Adminduk ya. Bagi masyarakat di desa dan kelurahan yang memang jaraknya jauh, tidak perlu datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus ya. Di desa itu sudah ada petugas registrasi desa dan petugas registrasi kelurahan. Masyarakat bisa mengurus melalui jalur desa ya. Jadi kalau boleh digambarkan bahwa
Disdukcapil sekarang bukan hanya ada di Jalan Eltari, tapi di Disdukcapil sudah ada di 255 desa dan 23 kelurahan. Ya. Maka masyarakat tidak perlu harus berantri lama-lama, manfaatkan petugas registrasi desa yang ada di kantor desa dan kantor lurah. Karena itu sudah dibentuk melalui surat keputusan bupati. Dan Disdukcapil juga memiliki layanan online. Ya. Jadi bagi masyarakat yang tidak sempat datang ke Dukcapil atau tidak sempat ke kantor desa, bisa melalui jalur online. Ya. Jadi layanan online ini sudah tersedia di website atau di situs resmi di Dukcapil dengan alamat disdukcapil.ndk.go.id. Ya. Ada 4 layanan online yang disediakan. Yang pertama, kartu keluarga online. Yang kedua, akte kelahiran online. Yang ketiga, kartu identitas anak online. Dan yang keempat, konsolidasi NIK jika NIK tidak ditemukan di kantor-kantor pelayanan publik. Ya. Jadi 4 layanan online ini sebenarnya memudahkan, karena dengan layanan online sebenarnya lebih mudah daripada layanan konvensional. Ya. Anda cukup menginput, memfoto, dan mengupload. Ya. Dokumen yang tercetak akan dikirim ke alamat yang Anda daftarkan. Jadi solusi-solusi ini kami harapkan bahwa dengan partisipan masyarakat yang tumbuh tinggi, antusias kepemilikan yang cukup tinggi, mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat Kabupaten Ende bisa memiliki dokumen Adminduk, karena ingat bahwa dokumen Adminduk adalah dasar dari semua pelayanan. Anda bisa membayangkan ketika Anda tidak memiliki dokumen Adminduk, maka Anda tidak bisa memperoleh seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti vaksin, BLT, KIS, BPJS, dan lain-lain. Ya, jadi saya sangat mengharapkan antusias masyarakat untuk segera memiliki dokumen Adminduk. Oke, dan ini kesadaran masyarakat ini juga perlu ya menanggapi seperti itu ya, apa yang sudah disiapkan oleh Dukcapil di setiap kelurahan dan juga kecamatan dan juga desa seperti itu ya Pak Lambertus ya. Iya, betul sekali. Walaupun dengan keterbatasan pendanaan operasional di tingkat desa dan kelurahan, tetapi bukan berarti kita menyerah. Ya, kita terus bergerak, kita terus membangun kesepahaman antara Dukcapil dengan aparatur di tingkat desa dan di kelurahan. Baik, terima kasih Pak Lambertus. Selamat pagi, semoga kedepannya semakin sukses ya Pak. Terima kasih juga, salam sehat untuk seluruh pendengar setia RRI. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.